Saya mau menjelaskan lagi terkait dengan laporan dampak. Kalau istilahnya itu, istilah dalam bahasa Inggrisnya itu adalah impact report atau laporan ya dampak lah, impact report gitu ya. Kenapa laporan dampak itu penting? Karena satu, kita buat kegiatan apapun harus ada faedahnya nggih. Kalau nggak ada faedahnya sama sekali ya ngapain buat suatu acara. Itu. Kedua, bahwa pelaporan dampak ini adalah menjadi bukti bahwa kegiatan pasar berantas itu ada manfaatnya loh, membuka lapangan kerja gitu ya. Secara temporer orang bisa berjualan, orang bisa berkunjung, membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhannya gitu nggih. Ada perputaran uang, harapannya kan suatu saat pasar berantas ini makin rame, pengunjungnya makin banyak, jualannya makin laris gitu nggih. Dan ada nilai bagi hasil untuk panitia karena salah satu pelaksanaan acara yang baik adalah dia bisa membiayai dirinya sendiri ngoten nggih. Kalau di awal-awal ada yang bantu, ada yang nyumbang segala macam itu tidak ada masalah. Tapi diharapkan nanti dengan semakin ramainya pasar niki ada nilai bagi hasil makin besar gitu nggih. Jadi ada uang yang bisa digunakan untuk menjalankan pasar berantas ini secara mandiri. Nah, menawi panitia aku kok saiki gak oleh apa-apa, gak dapat manfaat uang, gak dapat apa manfaat apapun. Ya, pertama kita harus sabar nggih. Yang saya bilang bahwa yang punya tenaga mau nyumbang tenaga, yang punya rezeki bisa nyumbang rezeki, yang punya pemikiran bisa mikir dan lain-lain kayak kasus ngeten iki monggo gitu ya, urun pemikiran. Eh, Bantuan dalam bentuk apapun itu sangat diapresiasi gitu ya. Saya pribadi sangat berterima kasih gitu ya. Mari kita saling apa ya, berkontribusi dengan cara masing-masing, bahkan ikut menyebarkan Ngogri itu punya pasar berantas loh, itu pun juga akan sangat membantu gitu ya. Jadi dan harapannya satu pasti menjadi ladang amal ya kalau misalnya Bapak Ibu semuanya melakukan itu dengan bahagia dan ikhlas. Nah, kembali lagi nilai bagi hasil, siapa tahu suatu saat nilai bagi hasilnya besar dan jadi bisa panitia ini paling nggak dapat konsumsi lah gitu dari uang nilai bagi hasil niki. Perlahan-lahan, semoga suatu saat bisa mencapai di kondisi itu. Kemudian kendala yang dihadapi niki apa saja kendala, mau kendala teknis, non teknis, kendala cuaca, kendala pola sepi misalnya, kendala apa macam-macam lah, semua kendala itu ditulis kayak gitu. Kalau bisa ditulisnya itu memang selengkap mungkin. Kalau misalnya gak cukup seperti yang saya bilang tadi, itu bisa di halaman berikutnya gitu ya. Kemudian hal yang bisa dipelajari dan bisa ditingkatkan, misalnya ini kok penjualnya sakarepe dhewe apa jenenge pindah-pindah lapake. Itu kan sebenarnya tidak boleh karena penjual itu sudah ditentukan. Dia dikelompokkan sesuai dengan jenis barang yang dijual. Siapa menempati meja mana itu sudah ditentukan gitu ya dengan pertimbangan panitia gitu. Dan pertimbangan itu dibuat secara adil nggih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya penjualnya ngapunten susah diatur terus moro-moro pindah dewe ya jangan, nanti akan nggak tertib gitu ya, akan chaos antara akan rusuh gitu. Dan perlu kita tekankan gitu ya, pengunjung penjual itu tunduk pada peraturan panitia pasar berantas. Mereka boleh memberikan masukan ke kita gitu ya, tapi mereka tidak boleh terlalu ngatur gitu ya, karena ada panitianya. Kalau semua orang bersuara pasar riha nguatur kabeh itu acaranya nggak akan kemana-mana gitu. Semua orang boleh memberikan masukan, nanti panitia akan diskusikan lebih lanjut dan mungkin sebagian akan dijalankan, sebagian lagi nanti akan ditunda dulu dan lain-lain gitu. Intinya yang ngatur itu adalah panitia gitu. Jangan panitianya malah diatur terlalu banyak orang gitu. Nanti kalian akan bingung sendiri gitu. Nah, laporan dampak ini sangat penting agar datanya itu satu, datanya valid. Valid itu beneran. Misalnya sampean bilang jumlah pengunjung 100, ya itu misalnya bisa dicek. Valid itu beneran pengunjung 100. Yang kedua, datanya verifiable atau bisa diverifikasi, bisa dibuktikan. Misalnya pengunjungnya 100, loh tapi nduk fotomu kok gak ono iku kerumunan-kerumunan sing kira-kira jumlahe 100. Kok kira-kira iku mek dihitung-hitung sih pengunjungnya mek 20 ngono. Itu kan berarti tidak bisa diverifikasi, bisa diverifikasi tetapi ternyata mungkin datanya data palsu gitu, seolah CAP itu, oh tak tulis saya 100 cek rame. Tidak boleh seperti itu, kita melaporkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan itu nggih. Dan dari data niki nanti bisa jadi bukti bahwa pasar berantas itu ternyata bisa memberikan manfaat.
Nah, perlu penting karena suatu saat kan kita akan nyari sponsor, nyari donatur gitu ya untuk yang membantu pelaksanaan pasar berantas. Dan calon sponsor atau donatur itu suka kalau misalnya acaranya itu ternyata memberikan manfaat. Oh, acaranya konsisten, ada sekali setiap seminggu, sekali sebulan. Oh, ternyata penjualnya juga ada, pengunjungnya ada uang berputar. Jadi uang berputar itu uang orang belanja, penjualnya dapat uang, seneng gitu ya, dapat untung dan lain-lain, panitia juga dapat nilai bagi hasil dan lain-lain. Jadi ini penting ngoten nggih kita untuk tulis gitu, dan memang semua dokumen ini sifatnya ada administratif, tulis menulis. Mungkin tadi saya bilang menulis bagi sebagian orang itu sangat menjengkelkan, tapi mau tidak mau kita harus lakukan ini ngoten nggih. Di semua penyelenggaraan pasar, mau di Jawa Tengah, di Jawa Timur lainnya, aku kira mereka juga akan mengarah ke sini gitu ya. Tapi mungkin secara format, secara dokumen panduan itu mungkin berbeda, tetapi secara esensi juga sama. Semuanya pengen membuat event gitu ya, yang ada manfaatnya, dan manfaatnya itu tidak cuma hura-hura nggih, tapi ada tadi uang berputar dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya ada terus, gak cuma sekali diselenggarakan habis itu selesai gitu. Karena orang akan senang kalau eventnya ada terus dan konsisten nggih. Jadi niku penjelasannya, monggo bareng-bareng kita suksesan pasar berantas niki matur suwun.